ya. Nah, untuk bisa masuk ke pembelajaran terdiferensiasi, maka si guru terlebih dahulu merancang pembelajarannya, atau merencanakan pembelajaran yang tertuang dalam dokumen modul ajar ataupun RPP. Silahkan saja kalau mau menyebut RPP tidak masalah, modul ajar tidak mengapa, seperti itu ya. Nah, untuk dapat melakukan ya, pembelajaran diferensiasi dan kemudian nanti dukungan asesmen, maka hal yang perlu dipahami bagi guru adalah memahami dulu konsep pembelajaran dan asesmen di kurikulum Merdeka. Ya. Ini penting saya tekankan ya, makanya saya berikan penguatan di pagi hari ini agar supaya si guru-guru ini nanti benar-benar memahami ruh dari esensi kurikulum Merdeka, terutama di pembelajaran dan asesmen seperti itu. Nah, baik Ibu dan Bapak sekalian, nanti sifatnya diskusi ya. Kami ingin menggali pemahaman yang sudah Ibu Bapak dapatkan ya di kelas masing-masing. Itu kami konfirmasikan dengan panduan yang ditetapkan oleh Kemendikbudristek. Maka saya akan banyak lebih konfirmasi, lebih banyak berdiskusi seperti itu. Baik Ibu dan Bapak, saya izin share screen terlebih dahulu. Oke. Semoga saja terlihat ya Ibu Bapak. Sudah terlihat ya ini ya. Tampilannya sudah terlihat Bapak dan Ibu? Belum Bapak. Masih gambarnya Bapak. Ini proses ini. Ya, sudah, ini sudah masuk. Oke. Ibu dan Bapak, ini dokumen yang saya dapatkan di portal kurikulum.kemdikbud.go.id. Nama dokumennya adalah Panduan Pembelajaran dan Asesmen, seperti itu ya. Nah, saya langsung ke bahasan di poin 4, yaitu pelaksanaan pembelajaran dan asesmen, seperti itu. Ini yang merupakan hal esensial bagi guru-guru. Ya. Guru-guru setidaknya minimal di kurikulum Merdeka memahami hal ini, tema ini ya. Oke, Ibu dan Bapak, coba kita lihat bersama, kemudian kita refleksi bersama tentang apa yang sudah kita lakukan di kelas masing-masing, seperti itu ya. Nah, Ibu dan Bapak, dalam pelaksanaan kurikulum Merdeka ada tiga hal esensi ya. Oke. Yang pertama adalah pelaksanaan asesmen awal pembelajaran. Kemudian yang kedua, pembelajaran terdiferensiasi, yang di dalamnya, di dalam pembelajaran ini juga termaktub asesmen formatif sumatif gitu ya. Karena sekarang asesmen itu merupakan bagian satu kesatuan utuh dari pembelajaran yang tidak bisa terpisahkan. Itu yang kedua. Yang ketiga, penguatan karakter melalui proyek belajar Pancasila. Nah, tiga hal ini yang ditekankan di kurikulum Merdeka, seperti itu. Nah, di pagi ini, Ibu dan Bapak, kita akan belajar bersama
di pembelajaran dan asesmen. Pelaksanaannya itu seperti apa, gitu ya? Karena pembelajaran dan asesmen ini merupakan satu kesatuan, tidak bisa dipisahkan seperti itu. Nah, seperti statement yang paling atas ini ya, kuning ini ya, saya besar lagi. Oke. Nah, biar Bapak Ibu memahami sebenarnya kurikulum merdeka itu pembelajarannya terhadap asesmen seperti apa. Di kurikulum merdeka menekankan bahwa pembelajaran dan asesmen itu terpadu. Terpadu itu blend ya, tidak terpisah. Tidak tersendiri kita belajar dulu, kemudian nanti asesmen. Tidak seperti itu yang diinginkan di kurikulum merdeka. Yang diinginkan adalah dia campur, kemudian tersiklus. Gitu. Tersiklus. Nah, siklusnya seperti apa? Mari kita lihat selanjutnya. Nah, Ibu dan Bapak, dari keterpaduan antara pembelajaran dan asesmen itu nanti, kemudian mempertimbangkan juga tahap capaian belajar peserta didik, tahap kesiapan belajar peserta didik. Ya. Karena nanti kita akan memberikan treatment kepada peserta didik sesuai dengan tahap capaian. Ya. Atau sering kita kenal istilah teaching at the right level. Okay. Jadi intervensi kepada setiap anak atau beberapa kelompok anak akan berbeda, seperti kan, akan berbeda. Nah, makanya kemudian nanti disebut pembelajaran terdiferensiasi seperti itu ya. Nah, kenapa harus terdiferensiasi? Ya. Karena nanti Bapak dan Ibu guru akan memberikan materi pembelajaran yang bervariasi. Tidak sama antara satu kelompok dengan kelompok lainnya. Tidak sama antara satu individu dengan individu lainnya. Tergantung nanti ragam diferensiasi yang Ibu Bapak pakai. Ya. Ragamnya banyak. Silakan pilih nanti ya. Karena antara asesmen awal pembelajaran dan pembelajaran diferensiasi ini tidak bisa dipisahkan. Ya. Jadi kalau dia berdiri sendiri maka tidak jadi bermakna, gitu ya. Agar bermakna maka antara asesmen awal pembelajaran dan pembelajaran diferensiasi itu sifatnya berkesinambungan. Ya. Jadi saling mempengaruhi. Maka pembahasannya pasti setelah asesmen awal pembelajaran, kemudian pembelajaran diferensiasi. Pembelajaran diferensiasi. Dengan demikian, pembelajaran yang seperti itu tadi, diferensiasi, ya, itu akan membutuhkan asesmen. Pasti ya, karena untuk mengukur pencapaian kompetensi anak didik saya harus diukur secara berkala. Nah, kata kuncinya di sini. Ini yang saya blok ini. Bervariasi dan berkala. Ya. Kenapa berkala? Itu nanti ada hubungannya dengan Bapak Ibu selalu mendiagnosa kebutuhan atau tahap belajar anak didik Ibu Bapak semua. Maka di situ sifatnya berkala.
berkala ini adalah yang Bapak Ibu berlakukan adalah asesmen formatif seperti itu. Di kurikulum Merdeka sangat menekankan seringnya Ibu Bapak selalu melakukan asesmen formatif seperti itu. Nah, apa yang tadi saya sampaikan itu adalah hal yang sangat dikuatkan dalam kurikulum Merdeka. Ya. Karena esensinya itu, Ibu Bapak, yaitu asesmen awal pembelajaran, kemudian pembelajaran diferensiasi yang di dalamnya terblend asesmen formatif dan sumatif seperti itu. Oke. Nah, Ibu dan Bapak, berikut ilustrasi siklus ya. Tadi kan di awal ini diminta ya bahwa keterpaduan antara pembelajaran dan asesmen itu menjadi hal mutlak dalam kurikulum Merdeka, dan kemudian itu menjadi suatu siklus. Nah, siklusnya yang di sini. Ini ilustrasi siklusnya untuk inspirasi Ibu Bapak semua dalam merencanakan pembelajaran seperti itu ya. Jadi ketika Ibu Bapak mengembangkan RPP, modul ajar, di dalamnya memuat pelaksanaan pembelajaran dan asesmen. Seperti dulu yang saya sampaikan ketika saya berkunjung ke SMP Satu Tangen, di modul ajar itu saya tuliskan di situ ada asesmen. Asesmen formatifnya apa? Asesmen sumatifnya apa? Seperti itu ya. Itu wajib ditampilkan di modul ajar. Oke. Nah, coba kita perhatikan siklusnya Ibu Bapak. Pendidik menyusun RPP atau modul ajar, termasuk di dalamnya rencana asesmen formatif yang akan dilakukan di awal pembelajaran dan asesmen di akhir pembelajaran. Seperti itu. Kalau asesmen di awal pembelajaran, ini termasuk formatif atau sumatif, Ibu Bapak? Non, suaranya tak nyalakan, Dek. Kayaknya. Bapak Ibu bisa tuliskan di chat apakah asesmen nih yang saya blok nih ya, yang dilakukan di awal pembelajaran ini termasuk sumatif atau formatif. Nah, silakan coba dituliskan di chat. Maaf Pak Tri, bisa diulang kembali ya pertanyaannya apa tadi? Ibu Bapak, di layar ini saya tampilkan ya siklus perencanaan Bapak dan Ibu ketika mengembangkan modul ajar atau RPP. Nah, kaidah pertama, pendidik, Bapak Ibu semua, menyusun RPP, termasuk di dalam RPP itu sudah ada rencana asesmen. Nah, asesmennya apa? Asesmen awal pembelajaran. Nah, kalau asesmen awal pembelajaran ini termasuk asesmen apa, Ibu Bapak? Coba diketikkan. Oke. Diagnostik atau formatif ini Bu Nur Asih, Bu Erna, Bu Triwahyuni. Baik.
Ya, yang lainnya, apakah ada yang berbeda dengan jawaban Bu Nur Asi, Bu Erna, Bu Wahyuni? Apakah ada yang berbeda? Baik, kan masuk asesmen formatif. Kalau Ibu Bapak menganggap diagnostik juga boleh juga gitu ya, tetapi istilah ini khusus untuk Ibu Bapak sendiri seperti itu ya. Karena kalau di pusat kami telah mengarusnamakan menjadi tes formatif gitu ya. Kalau dulu dikenalnya diagnostik kognitif, nah sekarang diubah ya menjadi tes awal pembelajaran. Benar sekali Ibu Bapak, namanya termasuk asesmen formatif. Ini dilakukan di awal pembelajaran. Ya. Kemudian ada juga asesmen di akhir pembelajaran. Nah, asesmen di akhir pembelajaran itu digunakan untuk melihat ketercapaian tujuan pembelajaran, Ibu Bapak. Ibu Bapak kan ketika ngajar, ya, kan harus memastikan ini anak didik saya ini sudah paham belum apa yang saya sampaikan materinya. Harus dipantau, harus didiagnosa. Anak didik saya tidak boleh sekarang acuh tak acuh ya. Saya berikan materi, perkara paham atau tidak paham, terserah minggu depan saya lanjutkan materi yang baru seperti itu. Sekarang tidak boleh seperti itu. Ibu Bapak harus mengkonfirmasi dulu. Materi yang disampaikan selama 2 kali 40 menit ini sudah dipahami siswa atau belum, gitu ya. Sudah bisa dipahami siswa atau belum. Maka untuk bisa melihat ketercapaian tujuan pembelajaran atau nanti lebih spesifik Ibu Bapak turunkan ke kriteria tujuan pembelajaran. Nah, ini kan anak-anak harus dikonfirmasi dulu pemahamannya. Nah, bentuk konfirmasi itu adalah sebuah diagnosa. Memastikan anak-anak didik Ibu Bapak semua itu paham apa yang Ibu Bapak sampaikan materinya. Itu tujuannya asesmen, kalau kami sering sampaikan ke Ibu Bapak, asesmen proses ya, asesmen proses. Itu juga termasuk asesmen formatif. Asesmen proses digunakan untuk melihat sejauh mana ketercapaian tujuan pembelajaran anak didik saya. Nah, dalam 2 kali 40 menit itu. 2 kali 40 menit itu. Nah, ketika sudah diberikan asesmen proses itu, maka nanti akan ada hasil, ya, akan ada hasil. Hasilnya dianalisis oleh Ibu Bapak. Berapa persen anak-anak yang sudah memahami secara utuh, ya. Memahami secara utuh, mungkin Ibu Bapak bisa kasih kriteria ya, dari sekian soal itu 90 sampai 100% menjawab benar. Itu berarti sudah utuh pemahamannya. Berapa persen anak-anak didik saya yang ternyata pemahamannya itu baru 50%. Maka ini menjadi PR Ibu Bapak. PR-nya Ibu Bapak.
PR-nya apa? Sesuai dengan fungsi dari asesmen formatif digunakan untuk perbaikan proses pembelajaran. Bapak Ibu analisis dari sekian soal ini, soal mana saja yang siswa menjawab salah. Persentase terbesar siswa menjawab salah itu ada di soal berapa. Maka setelah itu Ibu Bapak bisa berikan penguatan terhadap soal-soal yang persentase siswa menjawab salah. Persentase terbesar siswa menjawab salah itu Bapak Ibu kuatkan lagi pemahaman materinya seperti itu. Maka dulu saya sarankan kalau mau menerapkan asesmen proses itu kira-kira 20 menit ya sebelum pembelajaran usai. Akan Bapak dan Ibu itu bisa memberikan penguatan, bisa memberikan intervensi terhadap siswa-siswa yang mungkin butuh bimbingan di sisa waktu 20 menit itu. Jadi fungsi dari asesmen formatif itu untuk perbaikan proses pembelajaran. Ya, untuk kita akan memberikan penguatan pemahaman di tema apa. Yang pertama, yang kedua untuk melihat anak didik saya itu terhadap tujuan pembelajaran itu sudah berapa persen. Gitu ya. Maka sebenarnya Bapak dan Ibu itu selalu mendiagnosa siswa Ibu Bapak. Kesulitan belajar itu selalu didiagnosa ketika Ibu Bapak memberikan layanan pembelajaran. Ya. Maka dengan diagnosa setiap kali pertemuan, kemudian setelah didiagnosa diberikan treatment ya, yang sesuai dengan diagnosa. Karena kebanyakan salah di tema ini, maka Ibu Bapak memberikan penguatan. Berarti kan treatmentnya tepat gitu dengan diagnosa. Nah, ketika itu Ibu Bapak selalu lakukan di setiap pembelajaran, maka cerita anak ketinggalan itu sepertinya minim sekali ya. Karena selalu dipantau, selalu didiagnosa gitu. Ya, manfaatkan keleluasaan waktu yang diberikan dalam bentuk fase. Dalam 2 tahun, materinya hanya sedikit, hanya esensial saja, maka Bapak Ibu bisa berkreasi. Ya, salah satunya tadi ya, menggunakan waktu untuk melakukan asesmen formatif proses. Ya, itu kewenangan Ibu Bapak. Dan Kementerian Pusat sudah memberikan keleluasan waktu. Tinggal Ibu Bapak selalu memantau atau mendiagnosa kesulitan belajarnya itu di bagian apa. Selalu memberikan penguatan. Itu tadi fungsi pentingnya asesmen formatif baik di awal maupun di proses seperti itu ya. Nah, kemudian siklus yang kedua di sini, pendidik melakukan asesmen awal pembelajaran untuk menilai kesiapan setiap individu. Pastikan setiap anak didik Bapak Ibu tingkat kesiapannya berbeda. Ya. Nah, untuk bisa mengetahui sejauh mana tingkat kesiapan, maka dibutuhkan assessment. Gitu ya. Nah, saya yakin Bapak Ibu sudah memahami sih karakter atau karakter tiap-tiap anak didik Ibu Bapak. Kemampuan anak didik Ibu Bapak. Saya sangat yakin Ibu Bapak sudah mengetahui. Ya. Nah, agar lebih mengetahui lebih detail di poin mana yang dia tidak tahu, maka perlu dilakukan asesmen awal pembelajaran atau tadi dalam tanda kutip diagnosa, agar ketahuan diagnosa yang treatment yang tepat atas diagnosa itu apa ya. Di bagian materi apa, tema apa sih sebenarnya. Kita tahu ini siswa saya ini yang ini beberapa
5 orang ini selalu ketinggalan. Nah, kita hanya bisa menjudge gitu, anak-anak ini 5 orang tidak bisa, tapi di bagian mana tidak bisanya gitu. Maka perlu ibu bapak memberikan asesmen awal pembelajaran. Akan nanti ketika pembelajaran diferensiasi itu treatmentnya tepat sesuai diagnosa, seperti itu ya, sesuai diagnosa di asesmen awal pembelajaran. Itu fungsinya ibu bapak ya. Jadi asesmen awal pembelajaran untuk menilai kesiapan. Kesiapan ini kan apa namanya ya, banyak arti ya. Kesiapan secara umum ya, kesiapan siap atau siap dan tidak siap. Nah, perlu Bapak Ibu diagnosa lagi, ketidaksiapannya itu di bagian mana. Itu yang diinginkan di sini. Oke, adakah pertanyaan Ibu Bapak sebelum saya lanjutkan? Ini kita pelan-pelan sambil memahami ya, Ibu Bapak ya, kan Bapak Ibu selalu bisa apa namanya, tune dengan apa yang saya sampaikan. Nah, saya mau tanya, kalau memang Ibu Bapak tidak bertanya ya. Nah, Ibu Bapak, pendidik melakukan asesmen di awal pembelajaran untuk menilai kesiapan setiap individu atau kelompok. Nah, hal itu digunakan untuk mempelajari materi yang telah dirancang. Jadi, menilai kesiapan setiap individu peserta didik untuk mempelajari materi yang telah dirancang. Saya yakin Ibu Bapak sudah punya materi yang general, ya kan? General itu yang siap diajarkan bagi murid-murid yang sudah siap belajar. Ya. Tapi bagi yang belum, berarti kan harus ada modifikasi, seperti itu ya. Harus ada modifikasi. Nah, Bapak Ibu melakukan modifikasi materi ajar. Nah, kalau Bapak Ibu melakukan modifikasi materi ajar, aktivitas itu dinamakan diferensiasi apa Ibu Bapak? Bisa dituliskan. Jadi setelah Ibu Bapak menilai kesiapan siswa, sudah terlihat petanya, sudah terlihat diagnosanya di mana, di bagian mana titik-titik yang belum siap itu. Kemudian Ibu Bapak memodifikasi materi. Nah, kegiatan memodifikasi materi itu termasuk diferensiasi apa Ibu Bapak? Coba bisa dituliskan. Ibu Nur Asih konten, Putri Wahyuni konten, Bu Safari konten, Bu Ayu Okta konten, Bu Ana konten. Benar sekali. Ini termasuk diferensiasi konten. Ya. Bagi siswa-siswa yang sudah siap belajar, it's okay Bapak Ibu tidak perlu menyiapkan konten karena kontennya sudah general di buku guru, buku siswa sudah ada. Ya. Tinggal nanti berikan materi itu. Maka Ibu Bapak yang selanjutnya perlu mempersiapkan konten bagi siswa yang belum siap. Ya. Konten bagi siswa yang belum siap.
karena akan ada difference-nya, ada perbedaannya antara siswa yang sudah siap dan yang belum siap. Oke. Bagi yang sudah siap, Bapak Ibu sudah tidak ada masalah, kontennya sudah ada, ya. Sesuaikan dengan buku guru, buku siswa, sesuai tema yang diambil di tujuan pembelajaran. Nah, bagaimana yang belum? Yang belum tentu saja Ibu Bapak mengembangkan konten berdasarkan hasil asesmen awal pembelajaran. Itu. Dari hasil asesmen awal pembelajaran, Ibu bisa analisis soal yang mana atau tema bahasan mana di mana siswa itu masih banyak salah. Ya. Itu Ibu Bapak kembangkan. Oh, saya akan kembangkan materi ini karena ini banyak salah ini siswa-siswa. Umpamanya yang belum siap 5. Dari 5 itu ada satu bahasan yang semuanya menjawab salah. Berarti ini saya perlu kuatkan nantinya ketika pembelajaran. Ibu Bapak angkat itu. Angkat, buatkan sebuah konten materi yang mudah dipahami. Berikan contoh-contoh yang kontekstual. Kan mereka mudah memahami. Nah, itu disiapkan. Maka Ibu Bapak ketika menerapkan asesmen awal pembelajaran itu baiknya seminggu sebelum Bapak Ibu mengajar, ya. Jadi di akhir pembelajaran, tema minggu depan adalah tema baru, maka Ibu Bapak harus menyelenggarakan asesmen awal pembelajaran. Ya, kan Bapak Ibu punya waktu untuk menganalisis, untuk memodifikasi konten, ya, dan kemudian memodifikasi prosesnya. Ya. Prosesnya Ibu Bapak mau menerapkan seperti apa? Bagi anak yang belum siap, apa intervensinya? Bagi yang siap seperti apa? Itu pentingnya Bapak menyelenggarakan asesmen awal pembelajaran jauh seminggu sebelumnya, seperti itu, ya. Oke. Nah, ini relate dengan yang berikutnya, Ibu Bapak. Berdasarkan hasil asesmen, pendidik memodifikasi rencana yang dibuatnya dan atau menyesuaikan untuk sebagian peserta didiknya, seperti itu. Jadi kalau Ibu Bapak bayangkan, oke, Ibu Bapak menyusun RPP dalam 1 tahun, seperti itu, ya. Tetapi RPP itu sangat dinamis, tergantung hasil asesmen awal pembelajaran. Jadi Ibu Bapak bisa memodifikasi rencana. Jadi tidak mutlak rencana harus berjalan seperti ini. Bapak bisa memodifikasi atau membuat penyesuaian untuk sebagian peserta didik. Ya. Atau kalau Ibu Bapak ingin tidak perlu mengubah-ubah RPP, Ibu Bapak gunakan ini, ya, apa namanya, setelah ada RPP, di bawahnya itu ada RPP penyesuaian. Gitu, ya. Artinya hanya yang Ibu tambahkan informasinya di bawah itu yang hal yang disesuaikan saja. Tetapi untuk secara garis besar, secara umum, ini masih tetap apa yang Ibu Bapak sampaikan. Di bawahnya ditambahkan penyesuaian. Maka Ibu Bapak semaksimal mungkin Ibu Bapak buat RPP itu dalam bentuk file yang bisa dinamis, gitu, ya, dalam bentuk apa namanya, dokumen yang online, gitu. Dokumen yang online. Jadi Ibu Bapak bisa selalu menyesuaikan kebutuhannya. Nah, dari yang tadi sudah disiapkan, yaitu mengembangkan konten berdasar kebutuhan peserta didik, ini adalah berdasarkan hasil asesmen tadi. Ibu Bapak telah mendiagnosa poin mana, bagian mana siswa ini yang lemah atau yang banyak salah.
itu Bapak kembangkan. Nah, kalau di poin kedua, ini titik tekannya adalah memodifikasi rencana. Ya. Terus kemudian tahapan siklus selanjutnya melaksanakan pembelajaran dengan menggunakan berbagai metode asesmen formatif untuk kemajuan belajar. Ya. Seperti yang saya sampaikan tadi, hasil dari asesmen proses itu digunakan untuk memonitor kemajuan belajar dan sekaligus untuk memperbaiki pembelajaran. Ini sudah diproses, ini yang bagian ketiga ini ya, karena melaksanakan pembelajaran. Nah, yang tadi saya sampaikan asesmen proses itu adalah asesmen formatif ini ya. Difungsikan pertama untuk memonitor, yang kedua untuk evaluasi pembelajaran bagi guru. Nah, yang terakhir, siklus terakhir, melaksanakan asesmen di akhir. Oke. Asesmen di akhir untuk mengetahui ketercapaian tujuan pembelajaran. Maka, Ibu Bapak, dalam mengembangkan soal asesmen akhir, itu silahkan turunkan dari KKTP. Ya. Kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. Karena hal itu yang Ibu Bapak bisa lihat ya, manakala bagaimana siswa saya itu sudah tercapai kompetensinya. Nah, maka dibutuhkan kriteria kan. Nah, kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran itulah yang untuk mengukur sejauh mana pencapaian kompetensi anak didik saya. Berarti KKTP itu per TP. Mengembangkan KKTP itu per TP. Jadi tujuan pembelajaran silahkan dikembangkan. Kriterianya bagaimana seorang siswa itu tercapai tujuan pembelajaran, silahkan dituliskan. Dan ini yang membuat adalah guru. Ya. Sangat fleksibel sekali ya Ibu Bapak ya. Ibu Bapak kan tahu nih kemampuan anak didiknya. Ya, saya buatlah kriteria yang sesuai dengan kemampuan. Gitu ya. Itulah, karena kita selalu berpusat pada peserta didik. Nah, di sini yang penting juga Ibu Bapak bahwa asesmen ya di akhir pembelajaran itu bisa digunakan menjadi asesmen awal pembelajaran pada bab berikutnya. Nah, ini terjadi ketika sudah berubah TP-nya. Ya. Satu TP itu bisa 3 atau 4 kali pertemuan. Nah, setelah 4 kali pertemuan, Ibu Bapak menerapkan asesmen akhir. Nah, hasil dari asesmen akhir ini bisa menjadi pijakan untuk asesmen awal pembelajaran materi berikutnya. Asalkan materinya berkesinambungan. Kan rata-rata materi itu kan berkesinambungan ya, berurutan, tahapan lah. Materi 1 tidak bisa, materi 2 tidak bisa lanjut ketika materi 1 belum diajarkan. Seperti materi prasyarat ya. Jadi materi prasyarat dari 2 adalah materi 1 seperti itu. Ini ada yang bertanya sepertinya. Iya, monggo Bu Yuni. Kami persilahkan. Yang perlu saya tanyakan atau mungkin dipertegas lagi Bapak hubungannya dengan metode asesmen formatif. Metode asesmen formatif yang keempat tadi, diantaranya tujuan untuk memonitor kemajuan belajar peserta didik. Nah ini selain dengan rubrik, selain dengan tanya jawab, mungkin ada metode yang lainnya, mohon nanti bisa disampaikan kepada Bapak Ibu Guru. Kemudian yang kedua hubungannya dengan KKTP. KKTP tentunya berbeda kalau dari penjelasan Bapak tadi, berbeda dengan KKM.
Jadi di sini untuk KKTP sepertinya hanya dalam bentuk naratif atau kriteria bagaimana anak tersebut sudah dikatakan mencapai tujuan pembelajaran. Nah, ini contoh yang dalam bentuk naratif ini yang seperti apa? Atau mungkin gini, seperti halnya di rubrik G, ketika anak melakukan percobaan. Mungkin dengan angka 1 bila anak tersebut menguasai bagian apa, dengan angka 4 dengan menguasai bagian yang bagaimana seperti itu. Apakah seperti itu modelnya nanti? Karena kemarin juga dalam mengisi materi di tempat lain itu ada pertanyaan serupa ini. Terima kasih Bapak, mohon penjelasan. Oke, matur nuwun. Sangat bagus pertanyaannya ya. Pertanyaannya kontekstual yang sering dihadapi oleh Bapak seperti itu. Baik, itu kalau nggak salah pernah saya sampaikan belum ya, beberapa ragam-ragam assessment gitu ya. Ada banyak gitu ya, dan rata-rata itu untuk menilai kompetensi gitu Pak ya. Menilai kompetensi seperti unjuk kerja, portofolio, gitu ya, demonstrasi, presentasi, gitu. Walaupun masih ada yang pilihan ganda itu masih bisa. Silakan saja Bapak dan Ibu di sini punya kewenangan penuh, gitu kan. Nah, dalam memilih ragam asesmen, tentunya Ibu Bapak mempertimbangkan dulu apa yang akan Ibu Bapak ukur, ya. Maka yang pertama sebenarnya adalah melihat dulu ke KKTP-nya. Baru nanti bisa menentukan saya akan memilih ragam asesmen yang seperti apa, seperti itu ya. Tadi dicontohkan ini sekaligus pertanyaan kedua, cara mengembangkan KKTP. Dulu pernah saya sampaikan ya, walaupun mungkin tidak begitu detail gitu, tentang menurunkan, mengembangkan KKTP dari TP. Lalu Bapak masih workshop itu ya, itu saya jelaskan. Nah, ini sangat bergantung lagi dengan konteks mapel masing-masing. Sangat bergantung konteks mapel masing-masing. Tapi yang Ibu contohkan adalah konteks mapel matematika. Terus saya pernah berikan juga contoh di matematika ya, coba saya buka kembali. Ini hanya gambaran saja untuk memudahkan ya Ibu Bapak mengembangkan KKTP, gitu kan. Tadi benar sekali yang Ibu sampaikan bahwa KKTP ini berbeda dengan KKM. KKM itu suatu nilai yang ditentukan oleh pusat ya, untuk semua acuan seluruh Indonesia seperti itu ya. Nah, yang sekarang namanya KKTP, kriteria tujuan ketercapaian tujuan pembelajaran. Tadi benar Ibu yang sampaikan bahwa akan berupa narasi-narasi kompetensi apa yang sudah bisa dikuasai oleh peserta didik. Saya agar guru mudah ya, ini sudah tercapai belum kompetensinya, gitu. Oke. Nah, Pak, apakah itu tidak menyamakan? Tentu tidak. Yang pertama perbedaannya, dulu KKM satu nilai untuk semua sekolah di seluruh Indonesia. Nah, sekarang KKTP yang menentukan adalah guru. Ya, adalah guru, dan tidak ada ketentuan mau berapa siswa ini tercapai kompetensi. Kalau umpamanya ya narasi itu Ibu Bapak kuantitatifkan, itu boleh gitu ya, itu boleh untuk memudahkan. Tetapi kalau memang dengan narasi itu Ibu Bapak sudah bisa menentukan, ya silahkan saja.
Saya contohkan yang dulu matematika itu ya, Pak ya. Nah, KKTP ini sama persis dari tujuan pembelajaran. Harus, karena yang kita akan ukur adalah tujuan pembelajarannya ya. Maka di sini masih ingat Ibu Bapak, saya tambahkan ya, siswa dapat mendeskripsikan perbedaan antara baris aritmatika dan geografi. Karena tujuan pembelajarannya adalah mendeskripsikan perbedaan antara barisan aritmatika dan geometri. Nah, aktivitasnya apa? Kemudian saya tambahkan dengan penjelasan terstruktur. Jadi siswa menyampaikan. Nah, terstruktur ini kan perlu ada parameter Ibu Bapak. Nah, parameter itu Ibu Bapak kembangkan rubrik. Nah, agar Ibu Bapak memudahkan ya, anak didik saya itu apakah penjelasannya sudah terstruktur atau belum gitu. Ya, lihat rubriknya. Berarti mengembangkan rubrik. Karena mendeskripsikan ya, kompetensi mendeskripsikan kan aktualisasinya adalah menyampaikan. Tentunya tidak sekedar menyampaikan, tetapi menyampaikan secara terstruktur. Mungkin contoh kalimatnya, contoh pertanyaannya. Apa yang dimaksud barisan aritmatika? Apa yang dimaksud dengan geometri? Apa perbedaan di antara keduanya? Siswa menyampaikan dengan terstruktur. Yang terstruktur itu seperti apa? Di rubrik siswa menyampaikan definisi barisan aritmatika yang di dalamnya harus memuat komponen A dan komponen B. Nah, ketika nanti siswa itu menyampaikan, mendeskripsikan definisi barisan aritmatika yang di dalamnya terdapat dua komponen, oh berarti ini sudah kompeten. Gitu ya. Kemudian geometri menyampaikan harus termuat 3 komponen. Nah, 3 komponen itu harus disampaikan oleh siswa. Nah, ini berarti komponen. Dan kemudian ada yang ketiga adalah perbedaan di antara keduanya. Siswa bisa menyampaikan. Nah, di perbedaan itu minimal harus siswa menjelaskan, mendeskripsikan berapa perbedaan ketika siswa ini tercapai kompetensinya. Kriterianya berapa? 2 atau 3. Nah, 3 itu harus disebutkan semua. Ketika sudah disebutkan, maka anak ini sudah kompeten di kriteria yang pertama. Di kriteria yang pertama. Nah, nanti kriteria kedua, nah, coba kita lihat ya. Tujuan pembelajaran yang kedua menentukan suku ke N. Oke. Coba di kriterianya bagaimana siswa dapat menentukan suku ke N dari beda dari barisan aritmatika dan geometri. Nah, saya tambahkan aktivitasnya apa sih untuk bisa mengukur kompetensi? Aktivitasnya guru menerapkan soal tes terapan tes sumatif. Guru melaksanakan tes sumatif, soalnya berupa soal terapan. Nah, ini jauh lebih mudah kalau ini, karena ini tes. Mungkin nanti berapa persen siswa menjawab benar, ya, dikatakan siswa itu tercapai kompetensinya. Bapak Ibu menentukan siswa harus menjawab 100% benar dari soal tes sumatif. Gitu. Contohnya, ya, tidak masalah, karena ini harus tuntas. Terus nanti ada pertanyaan, bagaimana nanti jika siswa saya itu tidak semuanya 100% menjawab benar? Ada 40% ini hanya bisa menjawab benar 80%, bahkan ada 50%. Kesalahan itu nanti dari yang Ibu Bapak tadi
berikan soal itu Ibu Bapak kuatkan. Ya, kata kasarnya diremedi. Remedi. Ya, remedi. Kan itu mendiagnosa kan ya. Kesalahan itu penyebabnya apa? Yang belum paham di bagian sisi mana. Kemudian diremedi. Remedi itu tidak asal apa ya? Mengungkit siswa itu agar bisa tercapai kompetensinya dengan cara memberikan bimbingan lebih atau intervensi lebih yang kurang seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga, menyelesaikan masalah kehidupan nyata. Ini yang apa namanya? Soalnya yang kontekstual yang kita kaitkan dengan kehidupan nyata, maka kami berikan soalnya soal kasus sistematik. Ya. Nah, harapannya ketika KKTP tercapai, kriteria tercapaian tujuan pembelajaran ini dapat tercapai. Jadi sekilas ya dalam menurunkan KKTP dari TP gitu. Gitu ya Bu Yuni, tadi ada yang disampaikan. Oh Bu Erna ini. Mungkin sedikit Pak ya. Oh iya monggo. Menanggapi yang tadi Bapak sampaikan hubungannya dengan KKM dan KKTP. Untuk KKM sebenarnya kita tidak ikut yang pusat Bapak sudah menyusun sendiri sesuai dengan kondisi sekolah masing-masing. Ya. Kemudian untuk KKTP ini, soalnya kemarin saya nagih ke Bapak Ibu guru untuk buat KKTP, ini belum membuat. Lah ini sebenarnya bisa dibuat untuk tabel juga. Jadi dari KKTP itu dibuat tabel, dibuat form yang di situ ada TP dan juga sekaligus KKTP-nya. Karena KKTP itu sesungguhnya hanya TP yang ditambahi dengan aktivitasnya kan seperti itu. Jadi bisa dibuat karena kalau di administrasi dari pembelajaran Bapak Ibu guru itu dituntut ada KKTP seperti itu. Ngaten Bapak matur suwun. Laras sekali Bu, matur nuwun saged tambahannya ya. Karena tadi ya informasi bahwa sebenarnya dari TP kemudian dilanjutkan saja bagaimana saya melihat aktivitas siswanya dalam mencapai TP itu, gitu kan. Diberikan tambahan informasi dengan cara apa? Kami guru melihat progres siswanya dalam mencapai TP seperti itu tadi yang seperti saya jelaskan tadi ya. Terima kasih tambahannya Bu Yuni. Monggo Bu Erna. Terima kasih Bapak, mohon maaf mungkin ini saya masih ngeblank ya Pak nggih. Mohon pencerahannya gini, untuk pemahaman tadi untuk KKTP-nya itu kan ada terapan soal sumatif. Kalau pemahaman saya berarti KKTP-nya ini nanti dibuatnya setelah adanya tes sumatif. Itu satu. Yang kedua, apakah kata KKTP itu berarti nanti gini Pak, untuk KKTP materi ini akan beda dengan materi yang lainnya. Seperti itukah Pak? Mohon pencerahannya, pemahamannya saya. Dan gini, satu lagi kemarin sudah saya tanyakan pada workshop, tapi pada pelaksanaannya saya masih bingung. Untuk KKM itu jelas kita nanti menggunakan angka-angka, jelas angka seperti itu. Nah, untuk KKTP itu kan tadi seperti tadi deskripsi, berarti nanti bisa nggih Pak untuk diwujudkan ke angka-angka atau hanya nanti kita misalkan sudah bagus atau sudah cukup atau bagaimana gitu. Mohon pencerahannya Pak. Mohon maaf nggih Pak karena kekurang pahaman saya. Matur suwun Pak Tri. Baik. Terima kasih Bu Ena. Pertanyaannya bagus ya. Yang pertama, apakah pengembangan tes sumatif tadi ya menunggu KKTP gitu kan ya? Ya. Jadi Ibu Bapak, pengembangan KKTP tadi yang disampaikan Bu Yuni ada baiknya ya. Jadi ketika mengembangkan TP sekaligus langsung mengembangkan KKTP gitu, karena hanya menambahkan aktivitas siswanya gitu. Jadi itu dibuat di awal
Jadi ketika ibu bapak menyusun ATP, TP, itu sekaligus nyusun KKTP-nya, karena hanya menambahkan aktivitasnya. Ini saya potret, saya ukur melalui aktivitas apa, gitu kan. Tuh. Maka benar sekali KKTP itu harus ada dulu, baru bisa mengembangkan tes sumatifnya. Karena kan fungsinya tes sumatif itu untuk melihat seberapa persen siswa saya itu sudah tercapai tujuan pembelajarannya, seperti itu. Jadi KKTP jadi dulu, baru bisa mengembangkan asesmen sumatif, gitu ya. Asesmen sumatif itu kan hanya alat saja sebenarnya ya, untuk melihat ketercapaian progres ketercapaian tujuan pembelajaran anak didik saya, seperti itu. Itu yang pertama. Kemudian apa tadi Bu, yang kedua Bu? Itu Pak, untuk KTP untuk materi yang ini, maksudnya materi saat ini akan beda dengan materi yang akan datang, atau masih bisa kita kalau KKM gini Pak, KKM. Ya. Aja ya Pak. Dulu itu biasanya KKM itu saya tidak ada perubahan sama sekali. Saya jujur ini. Ya. Terputus-putus ya, tapi saya menangkap tadi. Pertanyaan yang kedua, apakah KKTP saya tahun ini bisa digunakan untuk KKTP tahun berikutnya? Gitu ya. Nah, poinnya Ibu dan Bapak, poinnya sebenarnya Ibu Bapak ketika mengembangkan TP ATP itu sudah memperhatikan karakteristik dan kebutuhan peserta didik, gitu ya. Nah, kalau memang TP ATP itu dulu dikembangkan sudah memperhatikan karakteristik dan kebutuhan peserta didik atau karakteristik sekolah, lingkungan, dan itu masih relevan, maka bisa digunakan kembali, gitu ya, untuk tahun depan. Nah, jadi kata kuncinya apakah masih relevan atau tidak, gitu saja Bu, Pak, ya. Karena kan perubahan ini kan dinamis sekali ya, terutama perubahan teknologi, perubahan kondisi lingkungan daerah, gitu. Karena ketika Ibu Bapak mengembangkan TP itu kan juga memperhatikan konteks sekolah, konteks daerah, gitu. Maka jawabannya adalah, apakah KKTP ini masih relevan dengan kebutuhan murid saya saat ini? Kalau masih relevan, oke, pakai lagi, gitu ya, pakai lagi. Atau perlu dimodifikasi. Jadi hanya memodifikasi aja, jadi tidak perlu merubah secara total, tapi perlu memodifikasi dengan kebaruan konteks gitu aja. Nah, mungkin kan 5 tahun mendatang akan sama, pasti berbeda. Nah, kebaruannya di bagian mana? Nah, tinggal nanti KKTP-nya deskripsinya sama, tetapi nanti terakhirnya. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga tadi di KKTP. Nah, tadi ditanyakan Bu Erna, KTP ini kan berupa deskripsi. Nah, saya ingin mengkuantikan, ya. Jadi merubah menjadi angka, ya kan? Ya, silahkan saja. Karena nanti tergantung kebutuhan Ibu Bapak di raport, ya, di raport itu butuh angka atau tidak. Kalau butuh angka berarti Ibu Bapak harus mengkonversi dari deskripsi
ke angka. Nah, dalam proses konversi itu dari narasi deskripsi ke angka itu juga butuh ada apa namanya itu formulasi ya, formulasi. Nah, siapa yang mengembangkan silahkan Ibu Bapak kembangkan sendiri. Gitu ya. Itu begitu bebasnya ya Ibu Bapak guru sekarang gitu ya. Kayaknya semuanya itu bisa diatur gitu ya. Okay. Kalau dulu kan ngaturnya hanya di ujian akhir, ujian nasional ya. Ibu Bapak pentingnya mengaturnya. Nah, sekarang itu mulai dari dapat kompetensi apa narasi juga. Nanti mau mengkonversi umpamanya narasi itu berapa persen yang terlihat, ini konversi menjadi angka berapa 80 umpamanya. Berapa persen terlihat, ini berapa angkanya itu. Ini silakan saja gitu ya. Bu Bapak diberi kebebasan seperti itu. Itu nih Bu Erna aja. Atau ada masih ada yang mengganjal? Ibu Erna. Ibu Erna yang GP itu ya. Guru penggerak ya Bu Erna. Iya. Guru penggerak ini jadi model ini. Guru-guru lainnya. Luar biasa. Oke, baik. Selanjutnya ini tadi sampai di tahap ini ya. Oke. Nah, Ibu Bapak, ada beberapa alternatif pendekatan pembelajaran. Ini sudah mulai masuk ke teknis di kelas ini ya. Dan saya yakin ini penjelasannya ini hanya contoh gitu ya, bukan hal baku. Sekali lagi, kementerian itu tidak membuat dokumen-dokumen yang baku gitu ya, bahkan di panduannya. Ibu Bapak ketika menerapkan suatu aktivitas ya, di panduan itu hanya ada prinsip-prinsip. Ya, kalau prinsip-prinsip kan luas ya kita menerjemahkan. Ya. Yang penting prinsipnya ada aktualisasi dalam aktivitas, masuk ke dalam prinsip itu, oh berarti ya oke, sudah benar. Gitu ya. Nah, termasuk ini hanyalah sebuah contoh. Gitu ya. Nah, pendekatan pembelajaran alternatif pertama, kadang kita memahami pembagian kelompok itu secara ini ya Ibu Bapak ya, secara aktivitas benar-benar dibagi gitu, yang nanti akan membuat apa ya, ada kelompok yang termarginalkan, kasihan kan, kasihan. Maka jangan sampai itu terjadi Ibu Bapak ya. Kelompok ini hanya ada di kacamata Ibu Bapak saja, bukan dalam aktivitas mereka. Ya. Artinya kelompok kompetensi, kesiapan, tahap capaian itu hanya berhenti di kacamata Ibu Bapak. Kemudian nanti aktivitasnya ya mereka seperti biasa gitu ya, seperti biasa. Pengelompokan ya kelompok campur gitu ya. Tapi Ibu Bapak mengetahui, mengidentifikasi kelompok mana yang di situ ada siswa yang perlu intervensi gitu ya. Gitu. Nah, dalam hal ini yang dimaksud pembagian kelompok agar tidak menimbulkan iri atau menimbulkan kok saya dikelompokkan dengan kelompok-kelompok yang siswa-siswa yang kurang. Itu untuk mengantisipasi hal itu, maka kita pahami kelompok ini hanya kelompok menurut kacamata kita, tetapi aktivitasnya tetap biarkan mereka kelompoknya heterogen,
campur gitu ya, campur. Hanya saja ibu bapak mengetahui mana menjadi bidikan saya, siswa-siswa mana yang perlu saya bimbing. Gitu. Nah, alternatif pertama, berdasarkan asesmen pembelajaran, peserta didik di kelas yang sama dibagi menjadi 2 atau lebih menurut capaian pembelajaran mereka. Oke, ini adalah catatan kita, kelompok catatan kita. Gitu ya. Dan keduanya diajarkan oleh guru yang sama, disertai dengan asisten. Ini sering dulu saya sampaikan ya. Kalau memang tidak ada guru asisten, oke, kita sendiri saja, guru saja. Tapi nanti kita bedakan intervensinya. Nah, yang dilakukan di sini adalah memberikan tambahan bagi siswa yang belum siap sesuai dengan fase di kelasnya, sesuai dengan diagnosa yang telah ibu bapak lakukan. Kalau diagnosa kan berarti nanti pemberian treatmentnya pas, gitu ya, pas. Ya. Di sini kelompok ini tadi yang saya sampaikan adalah kelompok kacamata ibu bapak sebagai guru, ya kan mereka nanti dalam kelompok-kelompok yang heterogen, ya. Dan sekali lagi ibu bapak di kurikulum Merdeka, coba kita shifting mindset kita geser mindset kita, ya. Yang dulu kita mengajar di depan kelas, gitu ya. Coba ya pelan-lahan kita beri tanggung jawab anak didik kita itu untuk bisa belajar mandiri, gitu ya. Karena ini nanti akan mempermudah ibu bapak melakukan diferensiasi. Selama ibu bapak mengajar di depan, menerangkan, itu akan sulit sekali, sulit. Jadi perlahan-lahan ya, perlahan-lahan ibu bapak berikan kepercayaan dan tanggung jawab mereka untuk belajar mandiri. Maka untuk dapat mereka tanggung jawab, ya, untuk dapat mereka percaya diri belajar, ibu bapak mengembangkan konten tadi. Kontennya itu tidak sekedar konten secara general, tetapi kontennya itu konten yang mengajak siswa itu bisa belajar mandiri, berkelompok. Ibu bapak, contohnya ibu bapak mengembangkan LKPD. LKPD perlu sekali itu ibu bapak ya. Nah, karena ibu bapak bebannya itu berkurang ya. Dan itu sesuai prinsip kurikulum Merdeka, pembelajaran berpusat pada peserta didik. Biarkan peserta didik yang aktif. Ibu bapak sekarang gantian hanya sebagai fasilitator saja. Nah, untuk bisa seperti itu, ibu bapak harus mengembangkan LKPD. Ibu bapak kembangkan sedemikian rupa LKPD itu ada unsur challenge-nya, ada unsur apa ya yang disukai anak-anak, warna-warni, kemudian temanya atau topiknya sesuai kebaruan anak-anak sekarang. Mereka akan bersemangat. Kemudian di situ juga ada kesepakatan dalam mengerjakan LKPD harus selesai. Ya, tanggung jawab itulah yang terus ibu bapak bangun kepada mereka, gitu ya. Nah, kalau itu sudah bisa ibu bapak lakukan, mereka bisa belajar mandiri kelompok. Ya. Tinggal PR ibu bapak tadi menyelesaikan atau mengungkit siswa-siswa yang perlu bimbingan, deketin satu persatu sambil bimbing. Nah, itulah proses di mana tidak kelihatan ya siswa-siswa yang kurang itu merasa dikumpulkan. Mereka tetap di kelompok yang sama dengan teman-teman lainnya. Ini 2 kelompok atau lebih. Nanti kalau ada ibu bapak mengembangkan 3 kelompok, 4 kelompok, itu juga
mengacu pada konten. Ketika ibu bapak mengembangkan 3 kelompok, maka kontennya nanti juga menjadi 3. Artinya konten pertama yang belum siap, ibu bapak mengembangkan materi-materi bagi siswa yang belum siap. Materinya apa? Materinya sesuai diagnosa. Mereka yang belum siap itu bagian mana? Jadi jangan ada anggapan, wah nanti materinya banyak. Enggak. Ya. Hanya materi-materi yang belum siap saja. Gitu. Kalau perlu hanya ini saja ibu bapak apa namanya ya. Materi ambil di YouTube gitu aja, silakan. Pokoknya jangan mempersulit diri ya. Ambil yang ada saja, sumber belajar banyak gitu. Kemudian bagi yang kalau ibu bapak mengelompokkan 3, jadi kan ada yang belum siap, yang cakap dan mahir. Mahir ini lebih mudah ini ya. Bapak tinggal naikkan ininya ya, tantangan dari sekedar yang general, tambah tantangan berupa penugasan atau materi. Ibu bapak ambil di YouTube, siswa yang mahir diminta untuk menyimpulkan, kemudian nanti mempresentasikan seperti itu. Jadi jangan anggap susah ya, saya harus menyediakan 3 konten yang berbeda. Nah, padahal sebenarnya ibu bapak tinggal memanfaatkan aja konten yang sudah ada gitu ya. Generalnya sudah ada di buku siswa. Kemudian nanti yang lainnya bisa ambil di sumber belajar lainnya, di YouTube ataupun di manapun, seperti itu. Nah, di alternatif pertama ini guru memberikan tambahan. Ya, tambahan jam. Silahkan mau di PR-kan, mau di luar jam, tetapi masih di sekolah, mau di jam pembelajaran. Ini pilihan. Silahkan pilih yang tidak menimbulkan gejolak. Silahkan pilih yang tidak menimbulkan gejolak. Gitu ya. Yang tadi kita contohkan, bahkan itu dilakukan dalam pembelajaran ya, dengan cara ibu bapak mendekati tiap-tiap person, kemudian mengkonfirmasi hal yang salah di asesmen pembelajaran, dikonfirmasi, dibimbing agar mereka memahami, seperti itu. Itu alternatif pertama. Nah, alternatif kedua hampir sama ini ya. Berdasarkan asesmen, peserta dibagi menjadi 2 atau lebih kelompok menurut capaian pembelajaran. Nah, di sini tidak menerapkan jam tambahan. Jadi, intervensinya ketika pembelajaran itu berlangsung. Ini yang membedakan dengan alternatif pertama. Alternatif ketiga, ya, berdasarkan asesmen, pendidik mengajar seluruh peserta didik sesuai dengan hasil asesmen. Ya, sebagian kecil peserta yang belum siap, pendidik memberikan pendampingan setelah jam berakhir. Ini hampir sama yang pertama. Ya. Intinya memberikan tambahan. Kalau ibu mau menyebutkan atau bapak mau menyebutkan ini remedi, silahkan. Intinya ada jam tambahan. Jadi harus tuntas saat itu juga. Jangan ada PR hambatan belajar. Karena kalau ada PR hambatan belajar dan itu tidak tuntas, maka untuk materi-materi berikutnya si anak ini akan semakin ketinggalan. Kasihan sekali. Jadi fungsinya diagnosa itu memberikan treatment yang tepat, kemudian bisa menghadirkan solusi pemahaman siswa. Nah, mungkin ini ibu bapak, saya gantian dong, pengen cerita dari ibu bapak seputar pembelajaran diferensiasi yang sudah dilakukan, gitu ya. Saya yakin ibu bapak punya best practice, gitu ya,
terutama guru penggerak ini ya, Bu Yun, Bu Erna ya. Monggo ada yang bisa memberikan contoh ya, nanti kita ini berbagi praktik baik ya, agar bisa diketahui oleh semuanya, dan kemudian nanti ada refleksi juga, kemudian ada evaluasi juga ya, untuk kesempurnaan pelaksanaan pembelajaran diferensiasi. Yeah. Bu Erna mungkin bisa menceritakan pengalamannya. Iya Bapak Matursun. Nanti setelah saya, nanti rekan saya juga yang CGP Angkatan 7, anak Endri, Ya, berbagi. pemain CGP Ya. dapat kuota untuk menyampaikan. Ini Pak, sebenarnya menurut saya itu kita semua itu sebenarnya sudah melaksanakan pembelajaran diferensiasi. Ya, tapi kita tidak sadar Pak sebenarnya. Seperti administrasinya itu sebenarnya kita tidak teradministrasi dengan baik. Itu menurut saya seperti itu. Kalau pengalaman saya pribadi mungkin bukan mungkin ya Pak, ini terjadi dengan saya. Saya awali juga dengan kalau dulu saya menyebutnya dianoktis. Kalau setelah mendapatkan materi dari Bapak adalah asesmen awal pembelajaran. Nah, itu saya kemudian saya analisis hasil dari anak-anak, kemudian saya bagi. Ternyata dari apa yang analisis itu bisa menjadi 3 kelompok. Tapi Pak, permasalahannya dulu sebelum saya mendapatkan materi dari Bapak, itu benar-benar saya perlihatkan secara nyata real bahwa perbedaan kemampuan itu benar-benar saya pisah Pak gitu. Tapi ternyata setelah dapat materi dari Bapak ini kan hanya di kacamata saya sebagai guru. Nanti kemudian saya nanti membaginya biar di kelompok 1, 2, 3, dan 4 itu ada yang rendah, tinggi, dan sedang seperti itu. Ya itu mungkin kekurangan saya karena belum mendapatkan materi yang lebih itu. Kemudian selama pembelajaran memang saya bedakan untuk konten itu ada yang visual itu saya biasanya karena LCD di sekolah kami, mohon maaf Putri, itu masih terbatas. Kalau semua menggunakan itu terus terang saya ke anak bilang, anak-anak pembelajaran Quirna besok menggunakan HP. Ini link videonya. Silahkan kalian paling tidak satu kelompok ada 2 HP. Silahkan kalian pelajari tentang itu. Kalau memang di kelompok tersebut tidak ada yang membawa HP, biasanya saya menampilkan gambar yang sudah saya print out. Itu kemudian saya tunjukkan ke anak-anak yang kelompoknya memang tidak ada HP terbatas. Kalau tidak bisa dua-duanya. Kemudian untuk menambah pemahaman anak, saya juga biasanya memberikan hangout, tapi tidak begitu banyak Pak yang saya berikan, hanya menguatkan apa yang ada di materi saya saat itu. Kemudian setelah itu ya itu sama prosesnya. Kemudian untuk konten dan proses seperti itu, untuk produk biasanya saya share ke anak-anak. Anak-anak silahkan kalian mengumpulkan nanti sesuai dengan yang kalian mampu, yang kalian minati. Bagi yang mampu silahkan nanti menggunakan aplikasi yang digital. Bagi yang tidak mampu silahkan nanti bisa berbasis kertas seperti biasa, monggo. Itu sering saya seperti itu. Dan alhamdulillah anak-anak ternyata sudah mengenal yang namanya aplikasi Canva Pak. Hasilnya luar biasa, bagus sekali. Kemarin terakhir kelas 8 saya suruh membuat perjalanan peristiwa-peristiwa sejarah itu mulai dari dari yang mendekati proklamasi sampai sesudah proklamasi. Itu mereka buat Canva begitu bagusnya walaupun baru di infografisnya. Kemudian saya suruh share di media sosial yang mereka punya. Kemudian tag saya juga. Saya lihat luar biasa Pak, ternyata murid-murid saya itu punya bakat walaupun anak di pinggir
kota lah Pak, bisa semacam itu. Ternyata anak-anak mampu. Itu saya merasa seperti itu. Dan seperti Bapak bilang, untuk penilaian saya tidak mungkin akan coro Jawani pun gebyah uyah nggih Pak. Tetap harus saya bedakan. Untuk yang memang dia pakai IT itu pun akan mungkin lebih tinggi, tapi dengan kriteria temannya yang menggunakan IT juga. Tapi kalau untuk yang dengan berbasis biasa atau kertas itu pun ada juga rubriknya semacam itu. Itu Pak yang selama ini sudah saya jalankan. Mohon maaf, mungkin bukannya saya ingin menunjukkan atau pamer gimana nih Pak, itu yang saya laksanakan. Mohon kalau ada kurangnya Pak Tri untuk memberikan masukan pada saya. Terima kasih Pak. Tapi sebelumnya gini, untuk mengkondisikan kelas saya juga membuat kesepakatan kelas Pak. Itu pun berlaku untuk saya. Satu poin yaitu keterlambatan. Keterlambatan 15 menit. Anak-anak masuk kelas nanti disepakati anak mendapatkan sanksi apa. Ya, ada yang denda, ada yang membersihkan kelas, ada yang membuang sampah selama 3 hari berturut-turut, ada yang nyapu pas jam istirahat kedua. Gitu. Terus saya pun juga gitu. Kalau itu terlambat sama Bu Erna, apa sanksi yang kalian inginkan dari saya? Gitu. Biasanya anak, enggak bu, enggak usah sungkan. Ini namanya kesepakatan kelas. Saya seperti itu. Enggak bu. Ya udah, terserah kalian. Kalau memang saya terlambat sesuai dengan kesepakatan kita, kalian mau kasih sanksi saya apa? Silahkan. Saya membuka diri seperti itu. Itu dan kemudian kalau terakhir pembelajaran biasanya secara lisan Pak, masih secara lisan saya biasanya melakukan refleksi. Anak-anak, bagaimana kalian melaksanakan pembelajaran hari ini? Anak-anak terutama itu merasa senang. Terus terang ada kemarin di kelas 7 kebetulan saya ada di kegiatan di CGP-nya, ada saya tinggali tugas. Anak-anak gini, Bu, kok nggak masuk? Bu, kan Ibu gini. Saya pikir padahal saya image-nya itu teman-teman dan anak-anak bilang itu saya itu guru galak Pak, itu image-nya seperti itu. Tapi alhamdulillah setelah saya melaksanakan ini, saya seakan-akan bukan seakan-akan dicari anak, berarti saya sudah membuat pembelajaran saya itu nyaman buat anak-anak. Itu saja Pak, matur suwun. Mohon maaf Mbak. Luar biasa ini. Makasih nih Bu Erna sudah berbagi praktik baik nih ya, luar biasa ini. Jadi, tadi yang disampaikan itu memang sudah mencerminkan ya tentang pembelajaran diferensiasi, dan sebenarnya dari sekian ibu bapak semuanya itu sudah ya. Hanya saja tidak teradministrasi gitu kan. Nah, untuk memudahkan pengawas sekolah melihat diferensiasinya, utamanya di RPP jelaskan dulu. Tuangkan diferensiasinya itu dilakukan seperti apa. Dulu contohnya sudah kami sampaikan ketika workshop ya. Itu. Kemudian nanti tinggal diterapkan di dalam kelas. Bapak-bapak yang ingin saya berikan evaluasi ya. Tadi benar sekali Ibu, ketika awal kita melihat letterlek di panduan bahwa siswa dikelompokkan, nah, pasti akan ada dampak, dan ternyata dampaknya luar biasa. Siswa-siswa yang kurang dijadikan satu, nah, ini akan banyak protes. Untung tidak sampai ke orang tua. Kalau sampai ke orang tua, apa jadinya? Bapak Ibu akan diprotes oleh orang tua. Oh, anak-anak saya dikumpulkan dengan anak-anak yang kurang gitu ya. Itu jangan sampai terjadi ya dampak itu gitu ya. Nah, dampak pengelompokan itu hanya ada di kacamata ibu bapak saja, kan? Kemudian ketika ada keterbatasan prasarana LCD, silakan kembangkan, gitu ya. Kurikulum Merdeka itu tidak menuntut ada suatu fasilitas yang lengkap gitu ya. Bagaimana Bapak Ibu kreatif? Kita lihat
ada video ya PMM waktu itu ya, di PMM pasti Bapak Ibu masih ingat ya, ketika si guru itu menerangkan dan siswanya terlihat boring, ngantuk gitu, dan pengen menunggu cepat istirahat. Ketika ada istirahat mereka senang gitu. Nah, si guru ini mikir gitu, curhat sama temennya apa yang bisa dilakukan. Coba lihat di PMM, pelajari di PMM, kemudian muncul ide. Muncul ide itu si guru itu membuat alat peraga. Ya, alat peraga terjadinya gerhana. Gitu. Nah, ketika minggu depan memakai alat peraga, maka siswanya sudah berbeda ini. Minat belajarnya sudah timbul dan aktif gitu. Di dalam video itu mereka aktif dan senang lihat alat-alat peraga itu, oh begini, dan lebih tahu kan, karena kan mengkontekskan sesuatu yang abstrak. Kalau kita melihat secara alam kan nggak bisa ya, kita pakai alat peraga dan kelihatan sekali ini ada ketutup cahayanya, jadi ada gerhana seperti itu. Jadi tidak habis akal ketika ada keterbatasan cara pelaksana. LCD cuma satu, silahkan kembangkan sendiri, cetak apa yang bisa dicetak. Gitu. Maka sebenarnya kalau kurikulum Merdeka ini lebih sibuk di persiapannya daripada nanti di pelaksanaannya. Ya. Print out sendiri, gitu kan. Di sekolah kan pasti disediakan. Nah, ada beberapa hal untuk mengantisipasi keterbatasan ketika Ibu Ena lakukan, yaitu memberikan materi sebelumnya, materi yang akan dibahas, ya, materi yang akan diberikan, materi yang akan disampaikan minggu depan, tetapi sudah disampaikan di minggu ini. Nah, itu namanya fit classroom. Siswa itu sudah bisa membaca dulu materi, mempelajari. Nah, tinggal nanti pas hari H itu hanya konfirmasi saja. Ibu Bapak sudah tidak mengajar, konfirmasi saja, penugasan saja. Kemudian hasil penugasan dipresentasikan. Itu jauh lebih efektif Ibu Bapak, ya, untuk mengatasi keterbatasan. Ya. PR-nya adalah mempelajari materi yang akan disampaikan. Ya. Itu lebih ini Ibu Bapak, apa namanya, student center gitu. Karena ketika datang minggu depan Ibu Bapak sudah tidak menerangkan, malah lebih ke diskusi saja. Diskusi apa yang sudah kalian pelajari. Kemudian kalau dihubungkan dengan kehidupan nyata di masyarakat, sekolah, ataupun di keluarga apa, itu lebih kontekstual sekali gitu. Bapak Ibu bisa sampai ke sana. Gitu. Satu lagi, kemudian membuat handout. Ya, tadi disampaikan membuat handout. Nah, saya bisa sampaikan bahwa dalam hal ini Bapak Ibu akan lebih sibuk di persiapannya. Dan persiapan ini mungkin hanya tahun pertama Ibu Bapak. Tahun kedua, ketiga kan Ibu Bapak sudah punya banyak portofolio, tinggal gunakan saja. Nah, untuk diferensiasi produk yang Ibu Ena tadi sampaikan, akan ada perbedaan produk. Maka rubriknya berbeda, tidak bisa disamaratakan antara produk manual dengan produk teknologi. Tentu saja tidak bisa disatukan. Ada rubriknya masing-masing, kan? Nah, silakan dikembangkan sesuai produk. Rubrik dikembangkan sesuai produk. Ya. Maka penting sekali Ibu Bapak tawarkan kepada mereka seminggu sebelumnya, Ibu Bapak mau membahas ini, kalian pengennya produk apa? Mereka akan menyampaikan. Mungkin ada banyak ya, 10 gitu. Tapi untuk mengkerucutkan, ya, kita polling 3 terbanyak gitu. 3 terbanyak. Gitu. Jadi tidak akan banyak rubrik yang Ibu Bapak buat ya. Hanya 3 saja. Nah, nanti silakan kelompoknya memilih dari ketiga alternatif pilihan, pilih yang mana. Apakah mengembangkan infografis, mengembangkan video, atau mengembangkan desain Canva, gitu ya. Diberi kebebasan. Nah, itu. Dan terakhir yang paling penting adalah kesepakatan kelas. Ya. Dan kesepakatan kelas
tidak hanya berlaku untuk siswa, tapi bagi guru. Ya. Semuanya boleh mengungkapkan. Guru boleh mengungkapkan, karena ini untuk kesepakatan semua warga di kelas ini, termasuk saya, ibu guru, bapak guru. Ketika saya melanggar, saya juga harus konsekuen apa yang ada di situ. Wah, itu membuat muridnya segan kepada ibu bapak ini. Ini gurunya saja ikut peraturan, apalagi saya malu nanti sebagai murid. Itu luar biasa ya. Jadi kesepakatan untuk semua warga di kelas tersebut. Itu tambahan dari saya. Ada tambahan dari Bu Yuni, silakan. Terima kasih Bapak. Hubungannya dengan apa yang disampaikan Bu Irna luar biasa. Dan juga kalau pembelajaran diberikan di awal atau sebelum pembelajaran dimulai atau istilahnya flip classroom itu memang betul-betul sangat membantu siswa untuk pembelajaran berikutnya. Guru lebih diringankan begitu. Nah, ini saya berharap untuk semua guru juga bisa melakukan flip classroom ini. Kemudian yang kedua, keterbatasan sarana prasarana ini justru akan lebih memicu inovasi dari masing-masing guru. Kreativitasnya seperti apa? Kemudian masalah LCD di sekolah sebenarnya yang bisa untuk pembelajaran pindah ruang atau buboin itu ada 5 LCD, saya kira masih bisa karena tidak setiap hari semua pakai LCD. Seperti itu, ada 5 Bu Irna, nanti bisa dipakai, yang bisa dibawa ke sana kemari ada 5. Jadi itu, kemudian memang betul kemarin Bu Irna prakteknya dikelompokkan sesuai dengan kemampuannya. Nah itu kalau ada yang tidak terima memang sangat berbahaya. Beda dengan Bu Ana Endri, kalau Bu Ana Endri itu dicampur jadi heterogen dalam satu kelompok gitu. Nah Bu Erna, lah dewe-dewe wabe lah ini nanti sing nggak iso yo bacot nggak iso, tapi ternyata juga ada positifnya juga Pak, karena memang dari materi yang disampaikan, kedalaman materinya dari yang materi dasar yang diberikan di kelompok bawah materi dasarnya, kemudian yang tengah sudah sesuai dengan yang seharusnya, kemudian yang tinggi itu sudah ditambah seperti itu. Tapi kalau tahu aku di kelompok kene nggone sing bodoh dhewe lah itu. Asalkan tidak tahu sebenarnya mungkin tidak apa-apa. Gitu. Oke, terima kasih Bapak, itu tambahan dari saya. Terima kasih. Luar biasa tambahan informasi ya. Sarannya untuk Ibu Bapak yang lainnya dari apa yang tadi sudah kita diskusikan ya, semoga menjadi inspirasi gitu ya, menjadi inspirasi. Kemudian jangan sungkan-sungkan untuk selalu berdiskusi di komunitas belajar. Saya yakin Ibu Erna dan CGP-GP lainnya itu sangat suka berbagi nanti di komunitas berbagi. Bahkan kalau mau diminta nanti dokumennya seperti apa, bisa dikasihkan katanya, biar memudahkan Ibu Bapak lainnya ya, untuk bisa menerapkan pembelajaran diferensiasi seperti itu. Oke, Bu Yuni, makasih Bu Erna, makasih praktik baiknya. Ya, ternyata waktunya sudah melebihi ya. Cepat sekali ya Pak ya. Cepat sekali kalau menarik seperti ini kan cepat. Nggak apa-apa ya, nanti kita bisa sambung 2 bulan yang lagi.